Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil mini simulasi audit keamanan jaringan Wi-Fi pada kafe Wayangan yang menggunakan router TP-Link Archer AX50 sebagai perangkat utama jaringan. Pada presentasi ini akan membahas ruang lingkup audit, kriteria kontrol keamanan, temuan audit, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi di kafe Wayangan. Perkenalkan, saya Marsanda Eka Dianita dengan NPI 14823.089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duensan Benayongan dengan NIM 14823.070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husi Tamrin, NBI 14823.071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Pratama dengan NIM 1482385. Yang pertama, pada bagian skop audit. Fokus audit dilakukan pada infrastruktur jaringan Wi-Fi Cafe Wayangan yang menggunakan router TP-Link Archer AX50 sebagai gateway internet dari ISP. Audit ini meninjau beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, pengelolaan akses administrator router. Yang kedua, konfigurasi keamanan jaringan Wi-Fi, serta yang ketiga, sistem logging dan monitoring jaringan. Tujuan dari audit ini adalah memastikan jaringan Wi-Fi publik di kafe aman digunakan serta meminimalkan risiko penyalahgunaan jaringan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, yaitu kriteria kontrol audit. Dalam audit ini terdapat 3 kriteria kontrol yang digunakan sebagai acuan evaluasi keamanan jaringan. Yang pertama adalah akses kontrol, yaitu pengendalian akses terhadap sistem konfigurasi router. Yang kedua adalah network segmentation control, yaitu pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi serta pemisahan jaringan jika diperlukan. Yang ketiga adalah logging dan monitoring control, yaitu sistem pencatatan dan pemantauan aktivitas jaringan untuk mendeteksi potensi gangguan atau aktivitas mencurigakan. Kemudian yang ketiga adalah akses kontrol. Kontrol akses bertujuan untuk memastikan bahwa hanya administrator yang memiliki wewenang yang dapat mengakses pengaturan router. Dalam evaluasi ini diperiksa beberapa hal seperti penggunaan username dan password administrator, pembatasan akses login ke halaman konfigurasi router, serta pengaman kredensial agar tidak diketahui oleh pihak lain. Dengan adanya kontrol akses yang baik, perubahan konfigurasi jaringan hanya dapat dilakukan oleh administrator yang bertanggung jawab sehingga keamanan jaringan tetap terjaga. Kemudian yang keempat adalah network security atau kontrol keamanan jaringan bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan Wi-Fi cafe terlindungi dari akses yang tidak sah. Hal yang dievaluasi antara lain penggunaan metode enkripsi Wi-Fi seperti WPA2 atau WPA3, penggunaan password Wi-Fi yang kuat, serta pengelolaan nama jaringan atau SSID. Pengaturan keamanan ini sangat penting untuk mencegah pihak yang tidak dikenal mengakses jaringan dan menyalahgunakan koneksi internet kafe Wayangan. Kemudian yang kelima adalah logging dan monitoring. Selain pengaturan keamanan, sistem jaringan juga perlu memiliki logging dan monitoring untuk memantau aktivitas jaringan. Router TP-Link Archer AX50 memiliki fitur sistem log yang dapat mencatat berbagai aktivitas seperti perangkat yang terhubung, aktivitas DHCP, serta kondisi sistem router. Dengan adanya monitoring ini, administrator dapat lebih mudah mendeteksi gangguan jaringan atau aktivitas yang mencurigakan sehingga dapat segera dilakukan tindakan penanganan. Selanjutnya, temuan audit. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, ditemukan bahwa jaringan Wi-Fi publik dan jaringan operasional kafe Wayangan masih berada dalam satu jaringan yang sama. Artinya, perangkat pengunjung yang terhubung ke Wi-Fi berada dalam satu segmen jaringan dengan perangkat internal seperti mesin kasir dan CCTV. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko keamanan karena perangkat dari jaringan publik berpotensi mengakses atau melakukan scanning terhadap perangkat operasional kafe Wayangan. Kemudian yang ketujuh adalah rekomendasi perbaikan. Untuk mengatasi temuan tersebut, direkomendasikan agar kafe menerapkan pemisahan jaringan antara Wi-Fi publik dan jaringan operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan fitur guest network pada router TP-Link Archer AX50 atau membuat segmentasi jaringan yang terpisah.
Dengan adanya pemisahan jaringan, pengguna WiFi publik hanya dapat mengakses internet tanpa terhubung langsung ke perangkat internal kafe seperti sistem kasir atau CCTV. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan enable SPI firewall itu buat apa gitu ya. Jadi SPI firewall ini diaktifkan untuk memantau dan memeriksa setiap data yang masuk dan keluar dari jaringan. Dengan fitur enable firewall ini, router dapat mendeteksi dan memblokir koneksi yang mencurigakan atau tidak dikenal, sehingga jaringan lebih terlindungi dari akses yang tidak sah dari internet. Jadi jaringan itu lebih secure gitu kalau firewall-nya diaktifkan. Ada keamanan tambahan fitur dari router tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua itu mengaktifkan keamanan WPA2 atau WPA3. Pengamanan Wi-Fi WPA2 atau WPA3 ini bertujuan untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel. Dengan enkripsi ini, orang lain tidak bisa dengan mudah itu masuk atau menyadap akses jaringan kita. Terus untuk WPA3 itu merupakan standar keamanan terbaru yang memiliki perlindungan lebih kuat dibandingkan yang WPA2. Jadi ini itu ada standar khusus buat mencegah pembobolan Wi-Fi-nya itu agar lebih secure lagi. Jadi diaktifkan jenis keamanan WPA2 atau WPA3 ini. Untuk yang selanjutnya, password Wi-Fi yang kuat itu menggunakan password Wi-Fi yang kuat itu penting ya untuk mencegah orang lain masuk ke jaringan secara ilegal ya. Password yang baik itu biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar ya, ada huruf kecil, terus ada angka dan simbol, sehingga lebih sulit ditebak atau dibobol. Misal kayak contoh passwordnya itu misal untak 1945. Nah, U-nya itu harus besar, terus kecil semua, terus ada angkanya 123 atau 1945, terus belakangnya dikasih simbol-simbol misal kayak underscore atau @ gitu ya gitu. Untuk yang selanjutnya, yang keempat itu IP status untuk NVR atau CCTV. Nah, ini IP status ini diberikan pada perangkat penting seperti NVR atau CCTV agar alamat IP perangkat tersebut tidak berubah dengan IP yang tetap gitu. Perangkat CCTV akan lebih stabil, mudah diakses, dan memudahkan proses pemantauan maupun pengaturan jaringan. Jadi IP-nya itu yang bawaan dari router itu kan dinamik ya, atau DHCP yang berubah-berubah. Nah, kita bikin statik itu karena agar IP tersebut itu biar tetap di situ. Misal IP gateway router itu 192.168.1.1. Nah, untuk IP selanjutnya range misal 192.168.1.2 sampai 1.10. Nah, itu dibuat khusus peralatan CCTV atau NVR. Jadi CCTV tersebut itu IP-nya nggak berubah-berubah dan kita gampang untuk menghafalkannya urutannya mana gitu. Dan untuk selanjutnya IP range di atas 10 tadi itu bisa dibuat untuk klien ataupun guest tamu yang di cafe itu bisa. Jadi kita bedakan. Tapi untuk lebih amannya itu harusnya itu dibikin 2 IP yang berbeda. Jadi kayak kita itu harus perlu nambah mikrotik gitu. Kita membuat 2 segmen IP yang berbeda, buat CCTV sendiri, buat kasir sendiri, buat pengunjung kafe sendiri gitu. Jadi misal yang buat kasir itu 192.168.1.2. Nah, yang selanjutnya yang buat kasir itu belakangnya diganti misal 2.1 awalannya. Terus yang buat pengunjung yang 3.1 gitu. Biar lebih aman aja, terus bisa dibuat VLAN juga ya, lebih enak, lebih gampang gitu. Kita tag VLAN berapa gitu ya.
bisa tandain pakai VLAN juga. Untuk dokumentasi jaringan selanjutnya ini, setiap pengaturan jaringan yang telah dilakukan perlu dokumentasi seperti alamat IP, perangkat, konfigurasi router, dan pengaturan keamanan. Dokumentasi ini berguna untuk memudahkan pemeliharaan, troubleshooting, dan serta pengelolaan jaringan di masa mendatang. Jadi misal kita bekerja di sebuah perusahaan itu ya, kita harus punya rekapan jalur kabel itu ini buat apa gitu. Jikalau kita keluar dari perusahaan tersebut, kita bisa menjelaskan kepada orang yang baru atau yang bekerja yang mengganti kita di perusahaan tersebut. Jadi kita gak boleh lepas tangan kayak kita nggak tahu apa-apa, atau kita gak mau jelasin ke orang barunya, itu jadinya nanti miskom, kan nggak tahu seluk-beluk jaringannya gimana, awalnya kita nyetingnya gimana. Kalau orang baru kan pasti bingung ya kalau tiba-tiba dikasih job desk yang kayak gitu. Jadi kita harus punya dokumentasi tertulis biar memudahkan orang setelah kita itu memahami apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Terus kita akan melanjutkan tentang perbaikan proses 30 hari. Jadi untuk mengaudit sistem keamanan dari kafe wayangan itu, kita memiliki topologi atau segmentasi jaringan yang bisa mengatur beberapa akses. Jadi seumpama ada akses operasional sama akses publik. Jadi untuk akses operasional itu hanya digunakan untuk sistem. Jadi contoh seumpama ada CCTV, kemudian ada kasir, itu menggunakan akses internet atau jaringan internet operasional, karena itu bersifat privasi. Jadi nggak bisa sembarang orang itu bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian untuk yang wifi publik itu yang kita gunakan untuk memberikan informasi ataupun memberikan jaringan internet secara gratis di kafe wayangan. Itu kita menggunakan wifi jaringan publik gitu. Jadi untuk yang kedua itu kita bisa membuat subnet yang berbeda, karena kalau kita membuat subnet yang sama itu akan kayak saling bertabrakan atau crash. Itu yang sering diabaikan sama orang-orang yang pada umumnya kayak saling kayak menyepelehin seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus membedakan subnet dari segi internet, kayak jalur internetnya lah hitungannya. Ada yang mengarah ke operasional, ada juga yang mengarah ke publik gitu. Jadi sebagai contohnya itu kita contoh ya, ini kan ada dua jaringan yang berbeda. Yang pertama ada jaringan operasional, yang kedua ada jaringan publik. Nah, seumpama kalau kita ambil salah satu untuk jaringan operasional, itu kita memakai subnet internet ataupun memiliki IP internet itu harus berbeda. Jadi ada 192, 168, 1.0 sama /24. Kemudian yang kedua, untuk membedakan subnet yang pertama sama yang kedua ini supaya tidak bentrok, itu kita harus membedakan seperti ini. 192, 168, 2.0/24. Jadi bedanya dari segmen tersebut antara 1 dan 2. Karena apa? Karena kalau segmen itu sama kayak 1.0/24, itu mereka bakal saling crash atau orang lain itu bisa mengakses dari sisi sistem gitu. Jadi kita harus membedakan antara kedua itu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada jaringan operasional ya. Jadi gunanya jaringan operasional itu kita bedakan. Jadi kita menggunakan IP yang berbeda seperti 192, 168, 1.0/24, karena kita menggunakan IP tersebut untuk
operasional saja. Jadi seumpama kita bisa menggunakan internet tersebut atau segmen tersebut itu bisa digunakan untuk NVR atau CCTV, kemudian sama mesin kasir, karena kalau kita tidak membedakan ataupun tidak menggunakan IP yang berbeda dengan yang digunakan sama publik, itu yang ada dari sisi mereka itu bakal bisa masuk ke dalam sistem kita, dan itu sangat berbahaya karena bisa diakses sama mereka juga kalau merekanya lebih paham. Jadi untuk mengantisipasi tersebut kita harus membedakan menggunakan IP yang seperti itu. Ada 192, 168, kemudian ada 1.0/24. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke WiFi publik atau ke jaringan publik. Nah, ini berbeda dari jaringan operasional yang kita sebutin tadi. Karena untuk di jaringan publik sendiri ini bisa digunakan sama pengunjung dari kafe wayangan, tetapi kita menggunakan segmentasi internet yang berbeda. Kita menggunakan satu internet yang sama tapi dibedakan dengan IP. Jadi untuk yang jaringan publik itu kita menggunakan jaringan dengan IP 192.168.2.0/24. Kalau kita menggunakan 1.0/24 seperti tadi itu, maka akan bentrok atau crash ke dalam sistem ini ya, jaringan operasional. Jadi bisa mengganggu gitu. Jadi untuk WiFi publik sendiri kita bedakan dengan ini ya, IP yang berbeda. Jadi yang awalnya yang operasional itu 1.0, kemudian untuk yang WiFi publik atau jaringan publik itu menggunakan 2.0. Seperti itu cara membedakannya. Selanjutnya kita akan beralih ke ini ya, ke NAT. Jadi NAT itu adalah Network Address Translation atau yang biasa digunakan untuk memberi alamat IP yang berbeda. Itu dibadaskan atau diatur oleh NAT gitu. Jadi seumpama, dan ini ya yang paling penting untuk di NAT sendiri itu kita hanya bisa memberikan akses internet saja. Jadi internet yang di publik itu kita kasih NAT. Karena apa? Karena kalau IP yang belakangnya itu sama, itu nggak akan bisa connect ke jaringan WiFi tersebut. Jadi kita harus menggunakan NAT supaya dari beberapa device ataupun handphone yang akan connect ke jaringan publik tersebut itu supaya bisa connect. Seumpama kita menggunakan IP yang kayak contoh nih, kayak di HP pertama itu memiliki IP 192.168.2.1, seumpama seperti itu. Kemudian di HP kedua dengan IP yang sama seperti di HP pertama tadi. Nah, itu akan saling bentrok dan gak bisa saling akses. Jadi kita menggunakan NAT supaya membedakan dari IP tersebut. Jadi untuk di IP pertama tadi menggunakan 2.1, kemudian di HP kedua itu kita menggunakan 2.2 ataupun 2.3, karena kalau kita samakan dengan IP yang belakangnya itu bakal bentrok sama yang mempunyai IP yang pertama tadi. Jadi kita harus memberikan atau mengaktifkan NAT, yaitu Network Address Translation gitu. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu membatasi akses WiFi publik hanya ke internet saja. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi di awal, bahwa untuk IP publik itu digunakan untuk para tamu untuk di kafe wayangan. Nah, jadi untuk memberi batasan ini itu kita harus mengkonfigurasi router sehingga tidak bisa diakses untuk ke jaringan ini ya, operasional. Karena untuk di jaringan operasional atau ke internal itu diblokir oleh WiFi atau dari router yang ada di WiFi publik seperti itu. Dan untuk di WiFi publik itu cuman mengizinkan untuk mengirim internet saja, jadi nggak bisa untuk mengakses seperti CCTV, kemudian mesin kasir itu tidak bisa diakses oleh pengguna WiFi publik gitu.
Jadi yang WiFi publik cuman mengakses internet saja. Jadi tidak bisa mengakses ke dalam sistem-sistem yang sudah terkonek dengan WiFi yang pertama tadi. Nah, dengan contoh yang saya jelaskan tadi itu kita langsung melihat ke bagian ini ya, topologi segmentasi jaringan WiFi cafe wayangan. Jadi gimana cara mencegah pengguna WiFi publik, kemudian cara mengakses perangkat internal cafe itu tadi seperti apa, kemudian bisa menerapkan segmentasi jaringan menggunakan routers tambahan sesuai topologi yang kita gunakan gitu. Jadi kita juga bisa menggunakan dua router yang berbeda untuk mengakses semua jaringan atau device yang ada di dalam cafe wayangan, karena di cafe wayangan juga ada CCTV, kemudian ada sistem kasir, kemudian ada perangkat-perangkat elektronik ataupun handphone dari teman-teman pengguna, jadi pengguna publik. Karena untuk kalau kita menggunakan satu router saja itu mungkin bakal kewalahan, kecuali kalau kita menggunakan mikrotik. Tetapi untuk mikrotik sendiri itu harus mengeluarkan biaya banyak untuk membagi bandwidth tersebut gitu. Jadi untuk lebih gampangnya itu kita menggunakan dua router saja, karena untuk di router pertama itu untuk mengakses ke dalam sisi jaringan operasional, kemudian yang router kedua itu untuk mengakses internet saja ataupun internet publik. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang atau bagian yang terakhir, yaitu penguatan sistem selama 90 hari yang sudah kami deteksi. Topiknya yaitu tentang WiFi cafe wayangan. Oke, penguatan yang pertama adalah penambahan router keamanan atau firewall-nya. Nah, di sini saya jelaskan penjelasannya. Yang pertama itu kenapa penggunaannya firewall, menambahkan firewall polisinya, yaitu firewall digunakan untuk mengatur kebijakan akses jaringan berdasarkan sumber dan tujuan koneksi. Contoh kebijakan firewall yang diterapkan, yang pertama itu Wifi pengunjung itu destinasinya kan jaringan internet cafe, X-nya itu blok. Yang kedua jaringan internalnya cafe, destinasinya kan jaringan internet, X-nya itu allow. Oke. Jadi yang terakhir itu ada Wifi pengunjung, destinasinya itu jaringan internet, X-nya allow. Jadi maksudnya di sini itu dengan kebijakan ini penggunaan Wifi publik hanya dapat mengakses internet tanpa dapat melakukan akses langsung ke perangkat internal cafe seperti komputer, kasir, atau perangkat administrasi. Penguatan sistem selama 90 hari yang kedua yaitu implementasi network segmentation. Oke, di sini penjelasannya yaitu segmentasi jaringan dilakukan dengan memisahkan jaringan berdasarkan fungsi pengguna untuk meningkatkan keamanan sistem jaringan. Contoh pembagiannya itu ada dua. Yang pertama, internal network, subnetnya itu 192.168.1.0/24. Fungsinya sistem operasionalnya cafe. Yang kedua, guest network, subnetnya itu 192.168.2.0/24. Fungsinya untuk Wifi pengunjung. Jadi di sini penerapan segmentasinya jaringan, perangkat yang terhubung pada jaringan Wifi pengunjung tidak dapat mengakses perangkat pada jaringan internal cafe, sehingga risiko serangan internal seperti network scanning atau sniffing dapat diminimalkan atau diperbaikilah seperti itu. Oke, poin yang ketiga untuk penguatan sistem itu adalah menggunakan tools monitoring jaringan. Oke, di sini saya jelaskan kenapa menggunakan tools monitoring jaringan. Selain penguatan pada sisi konfigurasi jaringan, tahap ini juga mencakup penerapan sistem monitoring jaringan untuk memastikan kondisi jaringan dapat dipantau secara berskala. Oke, jadinya
Monitoring jaringan dilakukan untuk mendeteksi gangguan jaringan, aktivitas yang tidak normal, serta memastikan stabilitas koneksi internet yang digunakan oleh pengguna kafe. Ada beberapa tools ya yang dapat digunakan. Yang pertama ada PRTG Network Monitor, yang kedua Zebits, yang ketiga The Dutch Network Monitor. Nah, ada 3 itu ya. Dan ada beberapa lagi. Monitoring jaringan dapat mencatat berbagai parameter penting seperti status perangkat jaringan, aktivitas, koneksi, penggunaan bandwidth jaringan, stabilitas koneksi internet, dan latensi jaringan. Nah, ada contoh hasil monitoring jaringan. Ada 2 perangkat. Yang perangkat pertama itu router TP-Link Archer AX50, yaitu router kami. Statusnya itu online. Yang kedua access point wifi, jadinya bisa diakses wifi-nya ke beberapa perangkat. Statusnya itu online. Yang ketiga internet gateway, itu statusnya online juga. Jadi dengan adanya sistem monitoring ini, administrator dapat mendeteksi penggangguan jaringan secara lebih cepat dan melakukan tindakan perbaikan sebelum terjadi gangguan layanan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Oke, poin yang keempat, mengatur manajemen bandwidth QoS. Oke. Di sini aku jelasin ya. Implementasinya itu pengaturan manajemen bandwidth bertujuan untuk memastikan penggunaan jaringan oleh pengunjung tidak mengganggu operasional sistem internal kafe. Oke. Jadi router dapat dikonfigurasi untuk mengatur pembagian bandwidth berdasarkan prioritas jaringan. Oke, gitu. Dan contoh pengaturan bandwidth-nya ada 2. Yang pertama sistem operasional kafe, prioritas bandwidth-nya itu prioritasnya tinggi. Yang kedua wifi pengunjung, prioritas bandwidth-nya itu terbatas, seperti itu. Nah, ada beberapa fitur juga yang digunakan pada router, antara lain ada 3. Yang pertama quality of service atau QoS, yang kedua traffic prioritization, yang ketiga bandwidth control, seperti itu. Jadi dengan pengaturan ini, aktivitas penting seperti sistem kasir atau administrasi kafe tetap mendapatkan koneksi internet yang stabil meskipun jaringan wifi sedang digunakan oleh banyak pengunjung. Oke. Poin yang terakhir itu menggunakan SOP keamanan jaringan. Jadi di sini aku jelasin ya yang terakhir ini ya. Mungkin agak penting juga karena membahas SOP, yaitu penguatan sistem keamanan jaringan juga perlu didukung oleh kebijakan operasional yang jelas agar pengelolaan jaringan dapat dilakukan secara konsisten. Jadi ada beberapa kebijakan, di antara lainnya itu ada 5. Penyusunan SOP akses administrasi router, yang pertama. Yang kedua, penyusunan SOP backup konfigurasi jaringan. Yang ketiga, prosedur perubahan konfigurasi jaringan. Yang keempat, kebijakan penggantian password administrator secara berskala. Yang terakhir, yang kelima, prosedur monitoring aktivitas jaringan. Itulah kebijakannya. Jadi, di antara kebijakan ini, saya simpulkan, dengan adanya kebijakan keamanan yang jelas, pengelolaan jaringan Wi-Fi kafe wayangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mengurangi resiko kesalahan konfigurasi maupun penyalahgunaan akses jaringan di kafe wayangan tersebut, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.